Dalam konferensi pers di Jakarta pada 18 Juli lalu, Agustina Arumsari, Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional memastikan setiap kebijakan yang diambil akan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Arum menambahkan dalam refocusing program, BGN mempertimbangkan ketahanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi sebagai indikator utama. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan restrukturisasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penataan kembali program ini menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat MBG dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih merata. Akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ, kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Ya, sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Setidaknya ada 4 evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional terhadap program makan bergizi gratis. Pertama, audit pada semua dapur pengelola makan bergizi gratis. Masa libur sekolah menjadi momen bagi BGN untuk menghentikan semua kegiatan di dapur dan melakukan audit sumber daya manusia serta tata kelola dapur. BGN menerbitkan SE nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG. Yang kedua adalah penetapan aturan baru terhadap insentif yang diperoleh SPPG. Insentif bagi satuan pemenuhan gizi tidak lagi akan disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari. BGN menyebut pemerintah sudah melakukan penghematan sebesar Rp3 triliun setelah menghentikan insentif Rp6 juta selama 18 hari libur sekolah. Dalam surat edaran nomor 12 tahun 2026, BGN melakukan penyesuaian operasional SPPG pada saat hari libur sekolah. Hari libur tersebut termasuk libur semester, hari libur nasional, libur keagamaan, libur khusus fakultatif pemerintah daerah, dan libur Sabtu dan Minggu. Lalu yang ketiga adalah refocusing anggaran. BGN menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memfokuskan kembali penerima manfaat MBG. Arumsari menyebut kemungkinan siswa sekolah menengah atas tidak lagi akan mendapatkan program makan bergizi gratis, yang otomatis akan mengurangi 8 juta lagi dari penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain. Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus gitu. Contoh misalnya lah, contoh gampang, SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Dan yang terakhir adalah soal motor listrik. Motor ini adalah salah satu barang yang diduga jadi materi dugaan markup dan pengadaan barang bermasalah yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya, Dadan Hidayana. Ada 21.081 unit motor yang telah dipesan oleh Dadan dengan nilai total pengadaan lebih dari Rp1 triliun. Motor-motor inilah yang disebut Agustina Arumsari, jajaran pimpinan BGN yang baru, untuk dimanfaatkan bagi berjalannya program makan bergizi gratis. Arum menambahkan, apa yang sudah dikeluarkan dengan anggaran negara selayaknya harus digunakan semaksimal mungkin. Jadi secara umum semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu ya. Kalau di 2026 ini ada belanja
SBGN yang outputnya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga. Nah yang kemarin sudah 2025, bagaimana kami akan memanfaatkan secara maksimal. Sebelumnya, Nani Sdeang, Kepala BGN yang baru menyatakan rencananya untuk memprioritaskan program MBG pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Menurut Nani, pembangunan dapur baru tidak selalu jadi solusi di wilayah 3T. BGN mempertimbangkan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti kantin sekolah. Nah, dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, nggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru. Sedangkan untuk urusan pendanaan, Nani berencana membuka peluang investor dan pembiayaan dari luar APBN. Ia mengatakan tidak lagi menjadikan target 82 juta penerima manfaat sebagai fokus utama. Prioritas akan diarahkan pada kualitas, bukan lagi pada kuantitas. Dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain, itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang juga ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Di sisi lain, Menko Bidang Pangan yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis mengungkapkan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan di internal Badan Gizi Nasional. Menurut Zulhas, sebagian harus fokus pada pembenahan internal dan memastikan sistem yang baru akan berjalan dengan baik. Jadi sekarang internal dulu, ini dibenahi, dilihat ya. Sementara kegiatan lain di stop dulu. Yang lain yang baru-baru stop dulu, fokus kepada misalnya ya, yang nggak perlu ya nggak usah. Sekolah-sekolah yang bagus memang nggak perlu ya nggak usah. Nah kemudian tata kelolanya juga diperbaiki, dapur ya itu juga diaudit. Walaupun ini bukan soal angka, satupun anak kita nggak boleh terjadi keracunan lagi. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti lebih lanjut baru akan dirapatkan. Saya kira begitu. Program Makan Bergizi Gratis bukan sekedar tentang menyediakan makanan di atas meja. Program ini seharusnya adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan, kecerdasan, dan masa depan generasi Indonesia. Lalu bagaimana program ini akan bertransformasi agar manfaatnya benar dirasakan oleh anak bangsa? Inilah kontroversi selengkapnya. Beres-beres MBG bersama saya, Zilvia Iskandar. Beres-beres MBG untuk membahasnya sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah Kepala Bakom RI, M. Kodari. Kemudian di sebelah kanan ada anggota Komisi 9 DPR RI, Zainul Munasikin. Dan juga pakar kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah. Bapak-bapak, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya akan mulai dari Mas Kodari terlebih dahulu. Mas Kodari, kurang lebih 23 hari setelah BGN punya pimpinan baru. Apa perubahan signifikan yang sudah dinotis oleh Istana? Sangat banyak, Mbak. Pertama, tentunya selain dari Ibu Nani Sdeang, masuk 2 orang ya. Salah satunya Bu Sari ya, Agustina Arumsari yang tadi kita sudah lihat. Ini Bu Agustina Arumsari ini penting sekali karena perubahan-perubahan yang terjadi di BGN itu informasinya selain dari PPATK itu ada dari BPKP. Beliau adalah mantan wakil kepala BPKP. Jadi kira-kira pembenahan apa yang akan dilakukan itu memang montirnya itu ya Bu Sari ini. Kalau ibarat mobil kan rusak-rusak di mana yang bisa baca itu kan montir, Pak. Ini montirnya masuk. Makanya beliau fasih sekali itu bicara mengenai beberapa item perubahan. Nah yang kedua kalau kami lihat perubahan yang akan dilakukan itu pada dasarnya ada 2 ya, kualitatif sama kuantitatif.
Kalau bicara kualitatif itu penataan atau tata kelola SPPG itu akan diperbaiki. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai penerima. Penerima itu ada refocusing, yang menonjol adalah mau difokuskan kepada 3B. Jadi ibu menyusui, ibu hamil, kemudian balita. Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ. Yang berikutnya lagi adalah 3T. Jadi bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan. Lalu kalau bicara kuantitatif, insentif nih paling nyata. Insentif dulu semua SPPG itu pukul rata. Mau penerima manfaatnya 3.000, seperti desain awal mau 2.500, 2.000, mungkin sesuai dengan kondisi lapangan, itu tidak lagi dipukul rata 6 juta, tetapi disesuaikan dengan jumlah penerima, sehingga akan variabel. Jadi ada variasi SPPGA dengan penerima 2.500 mungkin 5 juta. Operasional ya? Iya, operasionalnya, insentifnya, sewanya. Kemudian SPPGB mungkin 2.000 berarti kali 2.000 lagi 4 juta begitu. Dan kalau kita lihat tadi yang salah satu wacana yang juga yang menarik ya, perkembangan besar saya kira kalau memang itu terjadi adalah anak SMA kemungkinan tidak akan menerima, dan itu pasti kalau jumlahnya 8 juta, ya 8 juta kali 2.000 berapa itu, berapa triliun itu yang bisa dihemat dari sana, dan itu akan bersifat kontinu kan, karena boleh dibilang MBG ini tiap hari selama anak-anak sekolah kecuali masa libur. Jadi saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan yang insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Yang kedua juga dari segi anggaran, ruang fiskalnya menjadi lebih hemat lah. Semua perubahan tata kelola, termasuk ada moratorium, pembukaan SPPG baru, apakah semua itu sudah atas pengetahuan dan sepersetujuan Presiden? Tentunya Presiden sudah memberikan mandat ya pada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada Presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh Presiden. Bukan hanya Presiden, tetapi kita lihat misalnya tadi atau kemarin ya, BGN juga bertemu dengan Dewan Ekonomi Nasional untuk memaparkan rencana-rencana perubahan dan tentu saja mendapatkan saran dan masukan dari Dewan Ekonomi Nasional yang memang kemarin melakukan evaluasi. Seingat saya Dewan Ekonomi Nasional itu melakukan survei kepada 800 SPPG yang kalau itu dipilih dengan metode random sampling bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru. Oke, Mas Kodari. Pak Trubus, momen ketika pimpinan BGN yang lama itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung, kemudian melakukan berbagai macam perubahan, refocusing anggaran, penerima manfaat, tadi 3T, 3B juga, itu sudah langkah awal yang tepat untuk beres-beres MBG? Iya, kalau dalam konteks kebijakan publik, khususnya administrasi publik ya, itu sudah merupakan langkah yang tepat, karena kan pertama mengenai MBG ini kan ada sisi politis, kemudian sisi teknokratik, dan yang terakhir adalah birokratik. Sehingga itu yang dilakukan oleh MBG sekarang dengan melakukan berbagai upaya untuk pembenahan menyeluruh. Nah, karena itulah tadi dijelaskan bahwa refocusing itu memang sejak lama sebenarnya masyarakat memberikan masukan, dan ini sudah direspon dengan baik. Artinya kepada anak-anak, karena kategori masih anak-anak, karena yang diberikan anak SMA itu kalau perlu memang tidak sudah diberikan, jadi hanya untuk PAUD, SD, SMP. Itu pun kita harus melebar kepada tidak hanya yang negeri, karena selama ini konsentrasinya kebanyakan di negeri gitu, yang swasta masih banyak yang baru mendapatkan, itu menjadi problem. Dan apalagi ada sekolah yang di bawah keagamaan namanya pesantren, ini kan belum dapat. Jadi refocusing ini penting. Nah, yang kedua terkait dengan hari libur yang kemudian ada penataan, itu satu langkah yang tepat. 3 minggu saya kira cukup. 3 minggu sudah bisa menghemat 3T, Pak? Iya, 3T itu penting sekali. Karena apa? Karena dengan 3 minggu itu satu paling tidak ada optimalisasi dari tata kelola operasional, itu yang penting. Yang kedua, di situ ada juga yang namanya berkaitan dengan standarisasi yang harus dilakukan. Nah, ini hal-hal yang penting sudah dilakukan oleh BGN dalam hal ini, sehingga publik saya melihat sudah ada perubahan banyak. Tetapi ini berapa lama? Nah, ini proses publik bertanya, ini berapa lama? Apakah
waktu ini ada yang memprediksi kalau memang pemerintah sungguh serius ini bagian sesuai dengan yang diamanahkan itu, maka 3 bulan sudah ada perubahan baik. Tetap artinya public trust-nya meninggi lagi karena selama ini kan public trust sempat turun karena apa? Karena ada persoalan yang terkait dengan tata kelola yang disimpangkan itu. Nah, jadi kalau misalnya 3 bulan bisa optimal itu jalan, Mbak. Nah, kemudian setidaknya 3 bulan itu sudah harus ada quick win ya? Iya, harus ada. Kalau terlalu lama misalnya 6 bulan, ya terlalu lama menurut saya. Jadi itu memang lebih baik 3 bulan dan apa yang sudah dipaparkan di publik menjadi satu realitas. Yang terakhir penting banget menurut saya adalah bagaimana kemudian terkait tadi dijelaskan Pak Bakom adalah mengenai ini Mbak evaluasi. Jadi evaluasi ini yang menurut saya penting adalah bagaimana peran pemerintah daerah. Selama ini pelaksanaan jujur saja pelaksanaan MBG ini memang sentralisasi BGN terlalu kuat lah menurut saya terlalu itu sehingga segala sesuatu yang sifatnya di daerah ini kan SPPG ada di daerah tuh. Nah itu harusnya kepala daerah itu pengertiannya ada kepala daerah, ada DPRD. Nah itu harus ikut mengawasi jalannya ini sehingga mereka bisa memastikan terkait dengan bagaimana keterlibatan UMKM, kemudian koperasi dan pemasok itu bahan baku itu memang betul-betul dari lingkungannya gitu, bukan diambil dari tempat. Selama ini ada banyak terjadi mereka ngambil dari luar. Ini yang seringkali menjadi problem sehingga tidak ada partisipasi publik yang luas dalam hari ini audit. Saya dikatakan tadi audit SPBG menjadi sangat penting, Mbak. Karena apa? Selama ini sumber persoalan di SPBG, karena itu masalah transparansi itu yang dituntut. Publik menuntut itu sampai hari ini. Karena apa? Misalnya kalau hari ini itu jadwalnya apa, menu apa. Nah itu penting sekali karena apa menu itulah menjadi ukuran di mana kemudian tampilan makanan, kualitas dan sebagainya bisa. Dan yang memang punya mata telinga itu adalah yang berada di daerah, berada di lokasi itu bisa mengawasinya yang lebih memahami tepat itu semuanya. Oke, baik. Pak Trubus, Pak Zainal dan juga Mas Kodari, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nanti kami akan bahas lebih jauh termasuk soal rapat tertutup BGN dengan Komisi 9 pekan lalu. Apa saja sebetulnya yang sudah bisa dipublikasikan kepada publik sesaat lagi.